pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 ini, Pak. Nah, bagaimanakah tanggapan Bapak terkait pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 ini, Pak? Ya, pertama-tama kalau yang namanya mutasi ataupun rotasi daripada sebuah sistem pemerintahan itu adalah hal yang biasa ya. Tidak ada sesuatu yang eksklusif atau tidak ada sesuatu yang menjadi seolah-olah itu menjadi luar biasa. Nah, tetapi tentunya kalau kita melihat lebih kurang gubernur sekarang ini kan sudah lebih sekarang bulan beliau itu dilantik pada bulan ya lebih kurang sudah hampir 9 bulan ya, sudah hampir 9 bulan beliau menjadi gubernur. Tentunya kalau kita melihat daripada bicara soal kepentingan rutinitas tour of duty beliau terhadap seluruh OPD, tentunya ini sudah selayaknya untuk dilakukan mutasi karena sudah berjalan cukup panjang, cukup lama. Tetapi perlu kita ketahui juga tentunya mutasi ini tentu dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama adalah kita kan baru saja menetapkan pada bulan Agustus kemarin, baru saja menetapkan perda pengganti susunan organisasi tata laksana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang mana ada beberapa OPD yang beberapa OPD baru dan ada beberapa OPD yang disatukan. Salah satunya kayak pemadam kebakaran itu disatukan dengan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. Yang dulunya pemadam kebakaran berada di Satuan Polisi Pamung Praja. Biro Pembangunan dan Biro Ekonomi yang dulu berdiri sendiri kita satukan. Dan ada lagi Badan Pengelola Perbatasan yang baru kita bentuk, Badan Diklat yang baru kita bentuk. Artinya begini, mutasi yang dilakukan ini memang kalau kita lihat dalam sisi kepentingan dan keperluan daripada penyelenggaraan pemerintahan memang sangat dibutuhkan karena ada banyak sekali jabatan-jabatan yang kosong, ya, yang jabatan-jabatan kosong. Tetapi tentunya ini kalau kita melihat menjadi 2 kali kerja, artinya nanti bulan Desember ya dengan APBD 2022 tentunya mereka mengacu kepada susunan organisasi tata laksana tata kerja yang baru. Artinya bahwa ini akan memakai SOTK baru. SOTK baru tentu akan melantik struktur OPD yang ada mengalami perubahan, yang ada mengalami penambahan, yang ada yang mengalami mungkin menjadi tipenya dari tipe B naik menjadi tipe A, dan itu boleh dikatakan lebih daripada 60% OPD-OPD itu mengalami perubahan. Artinya bahwa ini akan dilakukan pelantikan kembali secara menyeluruh untuk menyesuaikan dengan SOTK baru. Jadi setelah diketok APBD ini nanti November diketok, Desember harus mutasi lagi, harus dilakukan pergeseran kembali. Jadi terlalu waktu jangkaunya terlalu pendek, singkat. Ini kenapa enggak sekalian pada saat itu? Informasinya adanya uji coba. Jika uji coba artinya ada proses pelantikan besar-besaran dalam waktu dekat ini. Kayak naik motor aja uji coba. Artinya kayak naik kendaraan aja. Jadi kalau yang namanya mutasi itu tidak boleh ada uji coba. Karena ini berkaitan dengan karir pegawai negeri. Ya. Karir pegawai negeri kalau dia ditempatkan ini, cuman diuji coba selama nanti 2 bulan. Setelah 2 bulan dia dianggap misalnya contoh lah salah satu kepala bidang yang sangat strategis. Dilantik, ternyata dianggap dia tidak capable. Masa dalam jangka waktu 2 bulan dinilai tidak capable? Terus dia dilakukan pergeseran menjadi OPD yang mungkin ya orang jadi OPD yang tidak favorit lah orang bilang. Nah tentu ini kan mohon maaf secara tingkatan kepegawaian latar belakang, kepegawaian pengalaman kepegawaian bersangkutan dan kondisi kepegawaian bersangkutan terkesannya seolah-olah beliau itu bermasalah. Jadi kalau rasa saya nggak ada yang namanya kalimat-kalimat bahasa uji coba. Kalau yang namanya pelantikan ya pelantikan, yang namanya penempatan ya penempatan. Cuman harapan kita, mungkin Pak Ansar juga Pak Gubernur pingin perangkat-perangkat daerahnya ini, perangkat-perangkat daerah ini yang betul-betul mapan, mampu untuk mengimbangi konsep-konsep di dalam RPJMD yang telah beliau disusun, yang telah disahkan, visi
mengimplementasikan visi misi daripada kepala daerah. Tetapi paling tidak, tentu kalau saya melihat yang paling penting ya kalau kita melihat sebenarnya gini ya, yang perlu perombakan total itu adalah pertama adalah pimpinan OPD. Banyak pimpinan OPD yang ditempatkan yang tidak pada tempat yang pas atau tempat yang layak, baik itu dari latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman, latar belakang kemampuan dan penguasaan daripada tugas dan fungsinya, ya lebih bagus paling tidak di pucuknya dulu. PD-nya dulu, baru struktur ke bawahnya. Kalau kita struktur ke bawahnya nanti apa yang terjadi? Yang terjadi nana ketidaksinkronan, artinya perangkat yang ditempatkan tidak sesuai dengan kemampuan dan tidak sesuai dengan kemampuan dan mungkin koordinasi atau kerjasama yang baik nanti dengan pimpinan OPD-nya, dan ini juga akan mengalami stagnan juga nanti. Ini penting atau tidak dilakukan karena yang dilantik hari ini informasinya akan diuji dulu untuk dirotasi kembali sesuai rencana ke depan. Tadi saya bilang kok pelantikan uji coba, mana ada pelantikan uji coba? Ya paling tidak begini, bahasa-bahasa gitu rasa saya mungkin perlu diklarifikasi ya. Klarifikasi, tidak ada yang namanya pegawai ditempatkan dalam suatu jabatan hanya untuk uji coba. Memangnya mereka keledai ya, bahkan tidak. Artinya mereka ini juga sudah memiliki kapabilitas sebagai ASN yang rata-rata dilantik ini kan masa kerjanya boleh dikatakan di atas 7 tahun semua. Masa kerjanya di atas 7 tahun. Artinya mereka sudah memiliki kemampuan. Nah cuman kalau orang bilang nanti seperti ini, kesannya nanti ini ada titipan politis ini, artinya menggertak-gertak orang, wah lu kalau tidak membangun komunikasi dengan dia nanti lu bisa kita geser. Nah kan seperti bahasa-bahasa itu akan jadi bahan-bahan politik. Kalau rasa saya ya memang harusnya kalau menurut saya harusnya menunggu saja nanti pada saat APBD diketok. Tapi kan sudah terjadi ya. Sudah terjadi rasa saya, cuman yang paling penting adalah yang dipilih, yang dilantik ya menjadi punya beban dan tanggung jawab moral. Mampu mengimplementasikan visi dan misi daripada kepala daerah itu sendiri. Dan bagi saya penting, perlu nggak? Ya perlu. Kalau namanya mutasi itu perlu. Penting nggak? Ya penting. Artinya nggak mungkin Pak Gubernur sekarang ini bisa bekerja mencapai visi target pada visi misinya kalau memang perangkat-perangkat yang ada yang tidak sesuai dengan kemampuan yang diharapkannya dia. Contoh misalnya di OPD teknis, itu di OPD mana saja, misalnya contoh di DPKAD atau di Bapeda yang bisa mengimplementasikan perencanaannya. Kalau ditempatkan orang-orang yang tidak bisa menangkap visi daripada misi kepala daerah, ya nggak kemungkin Bapeda itu bisa berjalan dengan efektif. Jadi rasa saya kalau bicara penting. Nah cuman waktunya ya sebenarnya yang harus Pak Gubernur lakukan dulu adalah pelantikan para pejabat eselon 2. Apakah sudah tepat si A itu si Fulan di situ, baru pada perangkat-perangkat di bawahnya. Kalau kita bicara soal kinerja ini harus top down, ya kan? Kalau bicara kinerja itu harus top down. Kalau tanggung jawab ya kita bicara namanya bicara tanggung jawab dalam rangka untuk mengimplementasikan sebuah perencanaan, yaitu bottom up dari bawah ke atas. Jadi ketemu dia, nanti akan ketemu siklusnya di tengah. Menurut Anda, apakah akan ada lagi istilah bintanisasi atau istilah lainnya? Kalau inilah, rasa saya harapan kita tidak ya, Kalau kita melihat, ini kan sebenarnya Pak Gubernur sekarang juga dilema ya. Artinya dulu nggak akan mungkin lah dulu yang namanya ada identik dengan satu daerah, ternyata sekarang dibuang semua juga nggak bisa, tentunya kan nggak mungkin seperti itu. Jadi ini dilema juga, tapi paling tidak harapan kita bahwa Pak Gubernur harus kuat dan mampu untuk, ya orang bilang mampu untuk menahan gelombang-gelombang politik. Artinya gelombang-gelombang politik tentu kan Pak Gubernur harus
menampung masukan-masukan daripada tim-tim sukses, masukan daripada partai-partai politik, pasti ada plus minusnya itu, pasti ada. Kalau tidak mungkin, tapi paling tidak sebatas, ya, sebatas, karena kan juga sekarang pegawai juga nggak bisa masuk ke sini. Wah, ini kan bendera partai penguasanya adalah partai ini, tentu merapat ke partai-partai penguasa. Nah, ini juga kalau bagus nggak? Nah, tentunya kalau orang yang mengejar jabatan itu yang tidak bagus. Tapi paling tidak Pak Gubernur harus mampu, Pak Ansar itu harus mampu, dan juga harus kokoh dan kuat. Artinya kalau yang itu diusulkan memang memiliki kapabilitas yang baik, ya kenapa tidak difasilitasi? Tetapi kalau memang itu dipaksakan bahwa supaya seolah-olah ini mampu, pada sebenarnya tidak mampu, ya Pak Ansar harus juga berani mengatakan, Bang Ansar harus berani mengatakan nanti dulu, kita lihat perkembangan ke depan. Seperti itu loh. Jadi rasa saya juga kepala daerah ini kan maju kena mundur kena sebenarnya. Artinya kalau dalam sisi politik dia harus mengikuti atau memfasilitasi daripada komunitas politiknya. Dalam satu sisi dia juga harus mampu bahwa yang dipilihnya ini adalah orang-orang yang mampu bekerja dengan baik dan mampu untuk mencapai target-target capaian yang ada di dalam visi dan misinya. Baik, yang terakhir Pak, apakah apa yang harus dibenahi sebenarnya di balik rotasi dan pengangkatan pejabat strategis itu? Kalau saya lihat pertama satu begini, makanya tadi saya bilang, kalau saya merasakan bahwa pertama satu menempatkan pimpinan OPD pada tempat yang paling pas. Artinya itu yang paling penting. Nah sekarang kan ada OPD banyak, bukan ada beberapa OPD yang memang tidak mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya. Kenapa? Karena dia tidak punya basic di sana, tidak punya latar belakang ilmu di sana, tidak punya latar belakang pengalaman di sana, sehingga memang apa? Sebagus apapun perangkat-perangkat yang berada di dalam OPD-nya, maka semuanya juga tergantung daripada kebijakan ataupun tergantung daripada bagaimana pimpinan OPD-nya mampu mengkoordinasikan, ya, melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi. Nah itu tidak akan berjalan. Jadi sekarang ini paling pas itu adalah pimpinan OPD dulu, baru perangkat pejabat eselon 3-nya dan juga eselon 4-nya. Nah, tetapi juga di dalam SOTK yang baru itu kan ada jabatan-jabatan fungsional. Nah ini yang sebenarnya harusnya juga saya juga belum lihat, karena dulu komitmennya setelah di SOTK itu diketok, kan ada surat dari Kemenpan. Ya, kalau kita bicara soal pegawai ini kan kita udah nggak usah rumit lagi lah. Sudah ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, itu sudah jelas. Tetapi kalau kita bicara soal bagaimana perampingan birokrasi, nah ini yang paling penting. Ya kan, perampingan birokrasi ini yang penting. Dan juga tentu harapan kita bahwa penempatan pegawai ini ya memang memang latar belakang, orang bilang kalau kita lihat pengalamannya lah, kembalikan mereka pada posisi yang sesuai dengan pengalaman mereka, supaya kita bisa mendapatkan orang bilang kalau kendaraan itu ya kecepatan kendaraan yang memang untuk balap, ya tempatkanlah dia jadi kendaraan balap. Jangan kendaraan balap ditempatkan di orang bilang untuk kendaraan-kendaraan misalnya trekking, ya kan, atau untuk kendaraan-kendaraan untuk di medan-medan tanah, ya nggak mungkin, nggak jalan dia nggak kencang, meskipun kendaraan itu ada kendaraan, tapi karena salah menempatkannya sehingga kendaraan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Dari pernyataan Anda, berarti OPD yang harus dibenahi. Adakah yang salah di OPD ini, Pak? Karena gini, Pak Gubernur, Bang Ansar harusnya melakukan evaluasi. Saya kan sudah lebih kurang dari 2019 ya, 2019 berarti lebih kurang sudah 2 tahun di DPRD. Nah kita melihat kelemahan-kelemahan yang ada di OPD adalah pertama satu kelemahan daripada pimpinan OPD. Pimpinan OPD yang tidak mampu mengimplementasikan tugas dan fungsi kerjanya. Kalau kita bicara soal para pejabat eselon 3 ke bawahnya, itu rasa saya ya banyak sekali yang punya kemampuan justru malah melebihi daripada kemampuan pejabat eselon 2. Nah, maka saya bilang pertama satu struktur pimpinan OPD-nya dulu yang harus segera dibenahi. Baru kita bicara menempatkan orang berdasarkan
assessment, ya kita bicarakan besarkan assessment, karena sebenarnya kalau saya bilang BKD harus melakukan assessment. Assessment itu untuk melihat bahwa pejabat eselon 3 atas nama si Polan ini berdasarkan hasil assessmentnya ini cocoknya di sini. Karena menurut kalau kita lihat cocoknya di sini, sehingga Pak begitu menempatkan kita tidak salah tempat. Baik Pak, menurut Bapak OPD mana saja yang harus dibenahi nih Pak? Nah, rasa saya mungkin nggak pas lah kalau saya sampaikan OPD mana. Tapi kalau bagi saya rata-rata OPD. Kalau orang bilang ada sekitar lebih kurang ya 40% OPD yang tidak pada tempatnya. Artinya menempatkan pimpinan OPD itu tidak pada tempatnya. Jadi paling tidak ya Pak Gubernur sudah tahu lah, sudah paham. Kita rasakan kan sebagai mitra pemerintah pada saat melaksanakan rapat, pada saat melakukan pembahasan pada satu objek ataupun satu hal, maka itu tidak bisa terpenuhi. Artinya mereka tidak bisa memberikan gambaran. Padahal yang kita dorong, yang kita bantu adalah bagaimana mereka mampu mengimplementasikan dan menangkap visi misi kepala daerah ke dalam program, kepada dalam subprogram, agar indikator programnya dapat tercapai dengan rumusan-rumusan kegiatan yang direncanakan. Nah, jadi memang tugas berat lah. Kalau bagi saya tugas berat, ya tugas berat daripada Pak Gubernur. Tapi ya Pak Gubernur harus tutup telinga, ya sedikit tutup mata. Kalau orang bilang Pak Gubernur nggak mungkin Pak Gubernur nggak akan mungkin lah yang namanya tahu si ini bagaimana. Dari sekian ribu pegawai, tidak sampai ada orang-orang yang Pak Gubernur tahu itu tak sampai 2% lah. Saya juga dulu seperti tidak sampai yang sisanya bagaimana? Sisanya kita mendengarkan masukan dari si A, mendengarkan masukan dari si B, mendengarkan masukan dari lain-lainnya, sehingga barulah kita berikan penilaian apakah orang ini layak dan patut kita tempatkan di suatu tempat yang sesuai dengan bidangnya ataupun sesuai dengan pengalamannya. Baik Pak, terakhir harapan Bapak mengenai roda pemerintahan kita ke depan agar berjalan sesuai dengan yang ada saat ini bagaimana Pak? Pertama satu adalah ya kalau kita bicara antara gubernur dengan wakil gubernur tentu harus mampu melakukan koordinasi yang baik agar tidak terlihat nanti di dalam struktur pemerintahan itu adalah oh ini ada orang gubernur, ini ada orang wakil gubernur. Kenapa? Karena kalau itu terjadi akan menciptakan suasana yang tidak nyaman di dalam bekerja. Dalam satu sisi saat contohnya ya yang kita lihat dalam pelaksanaan paripurna. Paripurna kalau gubernur yang datang sini semua datang. Wakil gubernur yang datang yang nemen itu sini. Artinya hal-hal seperti itu tidak layak, tidak pantas, tidak patut kita nampakkan di masyarakat, dan tentunya semuanya harapan kita harus mampu mendudukkan bersama agar apa? Karena apapun alasannya, dampak perbedaan pendapat yang terus menerus ya, perbedaan pendapat itu biasa, tetapi perbedaan pendapat yang terus menerus akan berimplikasi kepada masyarakat, yang harapan kita yang akan kita lakukan ataupun akan kita berikan dengan program-program pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi paling penting adalah Pak Gubernur, ya orang bilang ya sekarang harus berani apa adanya, harus mampu melakukan koordinasi yang baik, tidak lagi dengan bahasa-bahasa politik, tetapi ada yang realistis, mengajak semua perangkat untuk bersatu, tidak lagi perbedaan-perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat biasa, tidak ada lagi perbedaan yang prinsip, sehingga apa antara gubernur dan wakil gubernur yang jangka waktunya masih lama nih, jangka waktu kerjanya masih lebih kurang 3 tahun lagi, agar dapat apa perangkat ke bawahnya bisa menyatu dan membaur sehingga bisa menciptakan dan melahirkan program-program dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah ke depan. Baik, terima kasih Pak Lis telah bergabung bersama kami pada sore ini Bapak.